Apakah Anda pernah meragu di dalam kehidupan Anda? Keraguan menjadi satu hal yang kita alami sehari-hari dalam kehidupan kita. Mulai dari hal sederhana sampai hal paling penting, kita mengalami keraguan. Kita ragu ketika ke pasar apakah kita akan mendapatkan sayur yang segar atau daging yang segar. Kita ragu apakah kita akan mendapatkan harga yang cukup bagus barangkali. Mungkin kita ragu apakah kita akan terus hidup dengan baik di negeri kita yang semakin terpuruk dan salah urus sampai hari ini. Bahkan barangkali kita punya banyak pertanyaan yang membuat kita ragu tentang iman kita, tentang pengharapan kita. Dalam banyak hal kita meragu. Tapi gereja kadang-kadang atau seringkali alergi dengan yang namanya keraguan. Ketika orang mengungkapkan keraguannya, maka barangkali komunitas gerejawi kadang-kadang bersikap dengan keras. Seolah-olah keraguan adalah hal yang keliru, salah, dan berdosa. Padahal sehari-hari keraguan itu adalah hal yang kita alami dalam diri kita. Sesuatu yang sebetulnya wajar. Ada keraguan yang timbul karena peristiwa-peristiwa traumatik tentu. Karena luka-luka di masa lalu yang masih membuat kita luka dan belum sembuh. Kita menjadi ragu. Bahkan bukan sekadar ragu, melainkan juga menjadi skeptis. Mentoknya skeptis adalah apatis. Apatis sebetulnya berasal dari A sama pathos. A itu tidak atau bukan, dan pathos itu semacam gairah atau hasrat atau perasaan. Artinya kalau orang sudah dari skeptis ke apatis, dia sudah tidak punya rasa. Itu apatis. Dia sudah membeku, dia sudah diam, tidak bergeming, dan tidak mau peduli lagi. Itu sudah pada titik apatis. Keraguan belum sampai pada titik skeptis, apalagi apatis. Tapi keraguan adalah hal yang sebetulnya seharusnya menjadi akrab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang teolog Protestan, Paul Tillich, mengatakan bahwa keraguan itu bukan lawan dari iman, melainkan elemen dari iman. Keraguan itu adalah sahabatnya iman. Dia bukan musuh dari iman. Karena dari keraguan orang kemudian bertanya. Dan dari bertanya orang terus mencari tahu. Dan dari mencari tahu dia mendapatkan alasan-alasan yang semakin dan lebih cukup untuk dia percaya. Justru orang yang meragu itu adalah orang yang sewajar-wajarnya dalam perjalanan iman yang sehat. Tapi kalau Anda dan saya menolak unsur keraguan itu, iman kita menjadi tidak sehat dan iman kita menjadi sedemikian steril dan tidak realistis berhadapan dengan kehidupan di dunia ini. Kita seolah-olah tercerabut dari realitas dan dari dunia. Iman kita tidak mendarat on the ground, di atas bumi, tapi mengawang-awang entah kemana. Hari ini kita menyaksikan lagi peristiwa ketika para murid itu bukan sekadar ragu, tapi mereka terluka dan ketakutan. Seperti minggu lalu, dalam situasi remang-remang, di fajar hari,
para perempuan itu dalam duka dan gamang dan bingung dan terluka. Mereka mengunjungi kuburan atau makam dari Yesus Kristus. Keluarnya dari kuburan itu, mereka menyampaikan pesan dari utusan Tuhan kepada para murid, bukan? Tapi apakah para murid percaya? Tidak. Mereka tidak percaya. Dan ini kelanjutannya dari ketidakpercayaan mereka dan ketakutan mereka. Mereka kemudian berada di suatu rumah yang tidak disebutkan lokasinya. Lalu mereka mengunci pintu-pintu dari dalam. Mengapa? Karena ketidakpercayaan. Tapi bukan hanya ketidakpercayaan, tapi karena mereka ketakutan dan terluka. Mereka trauma karena peristiwa salib yang brutal itu meneror mereka. Belum genap sehari mereka menyaksikan tubuh guru mereka tergantung di kayu salib dengan brutal, dan mereka terluka, mereka berduka, dan mereka mengunci pintu. Brutalitas salib itu sedemikian menimbulkan trauma bagi mereka. Dan kita tahu kalau orang trauma berat, dia mengisolasi dirinya. Dan inilah yang dialami oleh para murid itu. Tapi sekaligus inilah yang menjadi ironi. Ketika orang menutup pintunya, mengunci pintu-pintu dengan rapat-rapat, sesuatu yang natural, orang mencoba dengan mekanisme melindungi dirinya. Tapi semakin terkunci, semakin situasinya hopeless, tanpa harapan. Tidak ada intervensi luar. Dia tidak terbuka, dia terkunci, dia tertutup, dan tinggal menunggu mati. Itu situasi yang dialami oleh para murid itu. Tapi teks kita juga mengatakan, dalam situasi terkunci dari dalam, tanpa harapan, kalaupun hidup akan berlanjut, ya dilanjutkan saja. Seperti air mengalir, pasrah, tidak ada harapan, hopeless. Ketakutan tetap mengintai, karena penguasa, pemuka-pemuka Yahudi sewaktu-waktu menghantui dan membayangi mereka, dan mereka hidup di dalam ketakutan itu. Tapi situasi yang rapat, tertutup, dan terkunci itu, di dalamnya Yesus muncul. Yesus datang, berdiri di tengah-tengah mereka, dan mengatakan, damai sejahtera bagi kami. Dalam situasi yang tanpa harap itu, Yesus intervensi masuk ke dalam, berdiri di tengah, mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dia hadir, tapi hadir dengan tidak menghakimi. Dia hadir di tengah-tengah. Dia hadir di dalam pintu-pintu yang terkunci. Dia hadir di dalam situasi tanpa harapan. Tapi dia tidak menghakimi. Dia hadir. Dia hanya mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Bukankah ini sesuatu yang semestinya menjadi gaya hidup atau sikap gereja bersama? Ketika orang berada dalam situasi tanpa harap, traumatik, penuh dengan keraguan dan ketidakpercayaan, bukankah kita dipanggil untuk hadir tanpa penghakiman? Orang tidak perlu argumen-argumen canggih
yang menyudutkan, tidak. Orang yang terluka, ragu, meragu, tidak percaya, dia tidak butuh argumen-argumen yang memesona nalarnya, tidak. Dia sedang terluka dan meragu. Yang diperlukan adalah kehadiran yang tanpa banyak bicara. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Lalu kemudian yang menarik adalah bahwa Yesus telah mengatakan damai, sejahtera. Dia kemudian memperlihatkan tubuhnya, tangannya, dan lambungnya kepada mereka. Dia menunjukkan tubuhnya yang terluka. Lukanya barangkali belum kering. Baru hari ketiga. Tidak ada luka yang mengering di hari yang ketiga. Dengan kebrutalan terkoyaknya tubuh, bolongnya organ tubuh dan lambung, tidak ada yang langsung pulih. Yesus mau menunjukkan melalui luka itu bahwa aku pun belum pulih. Aku pun masih mengalami trauma pada tubuhku, pada psikisku. Tapi lihatlah, ini aku, ini lukaku. Dan inilah yang dunia butuhkan pada hari ini. Sama seperti Yesus yang menunjukkan lukanya. Bukan menunjukkan bahwa dia punya power, dia punya kuasa. Bukan. Dia menunjukkan tubuh yang terkoyak. Seolah-olah Yesus mau mengatakan, kita sama. Engkau sedang tersembunyi di balik pintu-pintu yang terkunci, mengisolasi dirimu dalam situasi tanpa harapan karena engkau terluka, meragu dan trauma. Kita sama. Aku pun terluka. Aku pun meragu. Yesus juga meragu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi kemudian dengan tidak banyak bicara hal-hal normatif, Yesus kemudian setelah menunjukkan luka itu dan mengatakan kita sama, Yesus malah mengutus mereka. Bagaimana mungkin orang yang meragu dan terluka, yang sedang dirundung ketidakpercayaan dan tanpa harapan, diutus kepada orang lain. Sebagai murid-murid Tuhan, diutus keluar. Kok tidak ada persiapannya? Kenapa orang lagi kalah perang kok malah diutus? Kira-kira begitu ya. Tapi Yesus mengutus dan mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Bukan dengan segenap power yang dipagelarkan dengan sedemikian rupa bahwa dia anak Allah yang menguasai dunia, tidak. Roh Kudus diembuskan seperti napas sehari-hari yang kita hirup. Sesuatu yang kita anggap wajar, yang bahkan kita tidak sadari dalam keseharian kita. Disitulah kerja dari Roh Kudus yang menyertai pengutusan itu. Itu sebabnya Roh Kudus tidak pernah dikenakan kata exousia di sana. Pagelaran kekuasaan ketika Allah bersemayam di gunung. Dengan guntur, dengan petir, dengan awan, dengan kilat, dengan suara yang menggelegar. Sehingga umat ketakutan, hanya Musa yang boleh naik ke atas. Itu exousia. Kemuliaan yang menakutkan karena power itu dibentangkan sedemikian rupa. Tapi Roh Kudus tidak pernah disematkan exousia. Selalu apa? Dunamis. Dinamika kehidupan yang bergerak bagaikan napas yang tidak kita sadari. Roh Kudus bekerja secara demikian. Bahkan Yesus mengatakan Roh Kudus bekerja secara diam-diam, tidak seorang pun yang tahu. Kalau Anda menyaksikan pagelaran kuasa yang didemonstrasikan sedemikian rupa, sehingga kita dengan cepat dan tegas mengatakan itu Roh Kudus, mungkin itu bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah
dunamis. Bergerak bagai irama jantung yang tidak pernah kita dengar kalau kita tidak diam dan sunyi. Dunamis, bergerak di tengah kehidupan kita yang kita anggap biasa-biasa saja. Itu dunamis, dinamika kehidupan. Yesus datang ke tengah mereka, bukan dalam pagelaran eksosia, tapi dalam kesederhanaan Dia yang terluka juga datang mengunjungi mereka yang sedang ragu dan terluka. Rupanya Thomas dalam teks kita absen di situ. Dia tidak hadir. Entah kenapa Thomas tidak hadir. Kita tidak tahu. Apakah dia bosan mengisolasi diri? Ataukah dia menganggap hidupnya sudah tidak berarti? Ya, kalau saya diciduk sama pemimpin atau pemuka Yahudi, saya siap mati. Kita tidak pernah tahu. Tapi Thomas tidak ada di sana. Tapi kemudian 8 hari kemudian Yesus berkunjung. Ketika para murid menyampaikan pesan bahwa Yesus muncul dan berbicara di tengah mereka, Thomas dengan gagah mengatakan, dalam skeptisismenya yang terluka, dia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Pernyataan yang sangat kuat. Tapi pernyataan yang sangat kuat ini lahir dari orang yang terluka. Bukan lahir dari orang yang dengan sengaja melawan. Tidak. Dia terluka. Dan dia meragu dengan jujur. Berapa banyak kita jujur dengan diri kita sendiri? Atau lebih sering kita tidak jujur dengan diri kita sendiri? Kita mencoba menguat-nguatkan dan memastikan diri kita yang rapuh. Untuk kemudian pada akhirnya kita hanya menemui bahwa kita tidak menjadi manusia yang manusiawi. Thomas terluka dan dia meragu dengan jujur. Tapi mengapa Thomas meragu dengan sedemikian kerasnya? Karena reaksi traumatik, jelas. Selang beberapa waktu dia menyaksikan gurunya tercambik tergantung. Jelas, itu brutal. Mengapa Thomas meragu dengan keras? Karena dia mau menghindar. Avoidance. Dia mau menghindar. Inilah mekanisme perlindungan yang dia bangun. Berdasarkan apa? Berdasarkan kekecewaan dan sakit hatinya. Atas kepahitan yang dia alami. Kebrutalan yang menyakitkan itu terpampang di depan matanya. Dia mau menghindar. Mungkin itu sebabnya Thomas tidak ada bersama mereka. Dia sakit dan terluka. Dan dia menghindar. Yang kedua, kita bisa menyaksikan bahwa betullah Thomas ini terluka dan traumatik. Mengapa? Karena dia waspada atau mawas secara berlebihan. Dia berupaya mengontrol dengan kepastian. Upaya yang berlebihan dan obsesif atas kepastian itu hanya menunjukkan bahwa memang kita terluka. Orang yang sehat akan cukup dengan alasan-alasan yang cukup. Dia akan cukup percaya. Tapi orang yang tidak sehat, yang sedang terluka, yang sedang sakit, apapun yang terpampang di depannya, dia tidak akan pernah percaya. Kenapa? Karena dia berupaya mengontrol kepastian, memverifikasi bukti berdasarkan luka yang dia alami. Merasa dikhianati.
Dan kalau orang merasa dikhianati, biasanya dia akan menjadi overprotective. Anda dikhianati oleh sahabat Anda. Anda dikhianati oleh pasangan Anda. Dan Anda bisa berbalik menjadi orang yang sangat overprotective karena pengalaman dan sejarah dikhianati. Waspada, mawas, kontrol yang berlebihan hanya menunjukkan bahwa memang kita di dalam kita sedang terluka seperti Thomas. Mengapa Thomas meragu dengan keras? Karena dia memang putus harap. Tanpa bukti, harapan jadi kosong. Sementara harapan yang dibayangkannya itu sudah tergantung di salib. Dia tidak punya harapan lagi. Thomas mau mengatakan, jangan tambahi aku dengan harapan yang sudah runtuh. Dia putus harap karena luka dan trauma. Tapi menarik, teks kita kemudian mengatakan 8 hari kemudian, penunjuk waktu yang penting, sudah lewat seminggu lebih. Tapi kemudian teks kita mengatakan bahwa pintu-pintu masih terkunci. Artinya apa? Murid yang sudah diutus itu, yang sudah diberikan Roh Kudus itu, dunamis itu, tetap mengunci dirinya di balik pintu-pintu. Mengapa? Itu hanya menunjukkan bahwa mereka masih ketakutan, mereka masih meragu, mereka masih terluka, mereka masih trauma. Artinya apa? Untuk pulih itu butuh waktu. Bahkan Yesus Kristus yang muncul sekalipun di tengah-tengah pintu yang terkunci itu, toh mereka tidak langsung sembuh, tidak langsung pulih. Butuh waktu, butuh proses. Tapi Yesus dengan pola yang sama datang lagi, bukan? Dia muncul, datang, berdiri di tengah-tengah mereka, mengucapkan kalimat yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Tidak ada judgmental, tidak ada penghakiman di sana. Dia datang lagi. Dia hadir. Tapi kemudian dia datangi Thomas secara khusus. Sama, dia tidak menghakimi Thomas, tapi malah mengajak Thomas memverifikasi keraguannya. Taruh jarimu di lubang paku tanganku. Taruh tanganmu di lubang lambung. Dia tidak melawan secara kontra, secara frontal keraguan Thomas, tidak. Tapi keraguan itu kemudian diajak terlibat dengan tubuh yang terluka itu. Yesus mengakui bahwa ini adalah penderitaan dan luka. Dan itu adalah awal dari kesembuhan. Betapa sulit kita mengalami pemulihan dan kesembuhan tanpa menyadari pertama-tama bahwa memang kita sakit, kita terluka, kita trauma, kita penderita. Dan Yesus menunjukkan dan mau mengakui bersama-sama. Ini loh, kita terluka. Ini loh, kita dianiaya dengan brutalnya. Dengan mengajak Thomas, Yesus Kristus juga mau mengajak dia untuk mengingat salib itu, mengingat kembali peristiwa yang brutal itu, dan realitas hari ini ketika Kristus hadir di depannya dengan bekas luka itu, mensinkronisasikan kembali, mengumpulkan semua puzzle yang tercerabut berantakan di memorinya, mengutuhkannya kembali, dan kemudian merengkuh luka itu menjadi semacam identitas baru. Bahwa Kristus yang bangkit itu tetap Kristus yang penuh dengan bekas luka. Dia tidak dilaser,
Dia tidak dioperasi plastik untuk kemudian tubuhnya kinclong kembali, tidak. Ada bekas luka. Maka Yohanes Rasul yang sama yang menulis teks ini kemudian dalam Wahyu pasal 5 mengatakan secara metaforis bahwa berdiri di tengah-tengah anak domba Allah itu yang seperti ada bekas tersembelih. Bekas itu tidak pernah hilang. Itu menjadi identitas baru dari sang anak domba Allah, sang Kristus itu. Itu sebabnya Jurgen Moltmann mengatakan bahwa dia adalah Kristus yang bangkit dan tersalib. Sekaligus dia adalah Kristus yang tersalib dan bangkit. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Yang bangkit itu pun masih ada bekas penyalipan. Sampai pada akhirnya tidak akan pernah luntur. Bukankah itu yang dialami oleh mereka yang survive? Para penyintas. Para penyintas kekerasan. Para penyintas kanker. Itu selalu menjadi identitas mereka. Saya adalah penyintas kekerasan politik. Saya adalah penyintas kanker. Kanker saya barangkali sudah sembuh, tapi saya adalah penyintas. The survivor. Menjadi identitas yang baru. Bukan dengan mengabaikan dan mengecampingkan luka itu, tidak. Tapi mengakuinya, merengkuhnya. Di situ kita menemukan kesembuhan kita. Yesus Kristus adalah Dia yang penuh dengan luka dan darah. Sama seperti puisi dari Hairil Anwar yang ditulisnya pada tahun 1943. Anda tahu tahun itu Jepang mulai menancapkan kekuasaannya dan menimbulkan sangat banyak darah. Banyak perempuan diperkosa, banyak pemuda dan suami yang dibunuh. Dan Hairil Anwar tentu menyaksikan brutalitas itu. Peristiwa berdarah itu menjadi makanan sehari-hari. Dan dia merenungkannya dalam puisi yang pendek ini berjudul Ishak. Kepada Nasrani sejati. Itu tubuh mengucur darah. Mengucur darah, rubuh, patah, mendampar tanya, aku salah. Kulihat tubuh mengucur darah, aku berkaca dalam darah. Terbayang terang di mata masa, bertukar rupa ini segera. Mengatup luka, aku bersuka. Itu tubuh mengucur darah. Mengucur darah. Hairil Anwar menemukan bahwa luka yang terpampang pada tubuh Kristus itu dan pada tubuh-tubuh mereka yang berdarah-darah itu pada saatnya akan mengatup lukanya. Dan kala luka itu mengatup, ada suka. Aku bersuka. Artinya pemulihan dan kesembuhan itu tidak ditemukan di luar luka itu. Tapi dari luka itu akan terjadi pemulihan dan kesembuhan. Dan luka itu mengatup. Tapi kemudian Hairil Anwar juga mengakhiri puisinya dengan kalimat yang sama seperti bait pertama. Itu tubuh mengucur darah,
mengucur darah. Artinya apa? Barangkali Hairil Anwar mau mengatakan bahwa kehidupan itu demikian. Ada luka, ada kesembuhan, tapi kehidupan yang rentan itu kemudian bisa bercucuran darah kembali. Bisa terluka kembali. Kita tidak pernah menutup kemungkinan bahwa kita akan kembali terluka, akan kembali trauma, akan kembali meragu, akan kembali merasa kehilangan harapan. Tidak ditutup kemungkinan itu. Mengapa? Karena sekali lagi kita manusia yang rentan, yang rapuh, yang bisa meragu, yang bisa kembali terluka, yang bisa kembali berdarah. Tapi tidakkah itu adalah perjalanan iman? Bahwa iman Kristiani dipandang sebagai suatu perjalanan antara meragu, terluka, tidak percaya, lalu melangkah lagi, dan di dalam keraguan itu Kristus tetap bersama kita. Tidakkah dalam keraguan dan luka kita Kristus tidak pernah meninggalkan kita? Sehingga keraguan bukanlah musuh dari iman, bukan. Tapi keraguan adalah satu fase dan sahabat dari iman. Untuk melihat bahwa memang dalam situasiku aku meragu, tapi aku percaya bahwa Allah beserta bersama dengan aku. Janji yang Kristus sampaikan adalah bahwa Dia menyertai para murid dan Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bukan adalah janji sterilnya hidup, bukan adalah janji bahwa Dia akan menyediakan segala solusi, tidak. Tidak. Di dalam ketiadaan solusi, Dia berjanji menyertai kita. Di dalam berkecamuknya pertanyaan tanpa jawaban, Dia di sana bersama dengan kita. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Protestan lainnya, yang kemudian mengupayakan pembunuhan atas Adolf Hitler, yang sudah membantai sekian puluh juta orang. 6 juta lebih orang Yahudi, tapi lebih dari 24 juta lagi ras-ras lain non-Yahudi. Jadi total yang dibunuh dan dibantai oleh pemerintahan Adolf Hitler ada sekitar lebih dari 30 juta nyawa. Bonhoeffer kemudian tidak berhasil bersama dengan teman-temannya melakukan penggulingan dan pembunuhan terhadap Adolf Hitler. Dia ditahan di satu tahanan selama 18 bulan sebelum akhirnya dia digantung mati. Bonhoeffer karena dekat dengan kepala sipir penjara dan tawanan-tawanan lain, dia cukup leluasa untuk menulis surat berkorespondensi dengan sahabat karibnya, seorang teolog juga. Dalam salah satu kutipan itu, Bonhoeffer mengatakan, God is weak and weakless and powerless in the world. Tuhan itu lemah dan tidak berdaya di dalam dunia. Tapi karena inilah satu-satunya jalan agar Dia dapat bersama kita dan menolong kita. Karena Tuhan lemah dan tak berdaya itu, maka Dia bersama kita dan bisa menolong kita. Kita tidak percaya dengan Allah yang sangat kuat, karena Allah yang sangat kuat tidak hadir ketika Adolf Hitler membantai 30 juta jiwa lebih. Tidak ada solusi. Mengapa Hitler dibiarkan? Tidak ada Allah yang sedemikian kuat itu.
kata Bonhoeffer. Kalau demikian, Allah itu adalah Deus ex machina. Allah yang atau dewa yang muncul dari mesin segala solusi. Yang kita pencet tombol, keluar produksi, keluar produk, keluar jawaban, keluar solusi. Sama seperti hari ini Anda membeli kopi instan, hari ini sudah ada box. Anda masukkan uang atau koin, akan keluar produk kopi yang siap Anda minum. Mesin itu mengeluarkan kopi. Tapi Bonhoeffer tidak lagi percaya dengan Allah yang demikian, sambil dia menanti eksekusi matinya. Mengapa? Karena Allah yang demikian tidak dekat dengan realitas kita yang lemah, yang rapuh, yang terluka, dan penuh dengan keraguan. Allah yang demikian itu justru menunjukkan bahwa Dia bukan pemilik kehidupan. Karena dengan kita mengalami bahwa kita meragu dan terluka, rapuh dan tidak berdaya, justru bukankah itu mendekatkan kita dengan namanya kehidupan? Dan dengan kita dekat dengan namanya kehidupan itu, kita dekat pula dengan Dia yang memberikan kehidupan, yang adalah sumber kehidupan itu sendiri. Dan kalau Allah yang sedemikian kuat dan jauh itu, yang tidak relevan dalam situasi Nazi pada waktu itu Allah yang tidak dekat dengan kehidupan, kata Bonhoeffer. Kata Martin Luther, teologi yang gagah demikian adalah teologi glory, teologi kemuliaan, bukan teologi salib. Dan salib senantiasa mengajak kita, menghadapkan kita pada kenyataan bahwa kita sama seperti Dia, tercabik, terluka, dan meragu, menangis, dan menderita. Dan dengan demikian kita dekat dengan kehidupan, dan dekat dengan Dia yang tergantung di kayu salib. Di Minggu Paskah yang kedua, kita memperingati Dia bangkit. Tapi Dia bangkit dengan tubuh yang terluka. Demikianlah Dia dekat dengan kita yang meragu, yang terluka, yang kadang-kadang hilang harapan. Dan Dia bangkit bagi kita semua. Hiduplah di dalamnya. Dengarkanlah mereka yang terluka dan meragu tanpa menghakimi. Berjalanlah bersama mereka yang demikian dalam perjalanan iman kita. Iman kepada Dia yang tersalib dan bangkit, kepada Dia yang bangkit dan tersalib. Amin.